Saya pernah memberikan salah satu artikel, arah kita harus bersikap seperti kupu-kupu. Kupu-kupu tidak pernah dibenci orang. Kemanapun kupu-kupu hinggap, pasti disenangi orang. Karena apa? Kupu-kupu punya warna-warni yang indah dan yang bagus. Tetapi kupu-kupu itu tidak pernah bangga dengan warna-warninya yang indah. Nah, itulah salah satu pola yang harus bisa kita ikuti, harus bisa kita tampilkan, harus kita ambil citra daripada kupu-kupu. Dimanapun kita berada, kita punya warna yang indah, yang insya Allah akan dikenang oleh orang-orang, oleh saudara-saudara kita yang belum satu keluarga kita di PJBN. Nah, kalau kita pakai istilah agama adalah uswatun hasanah, contoh-contoh terbaik, artinya dengan penampilan, yaitu kita menampilkan citra kita sebagai PJBN adalah ibarat kupu-kupu yang hinggap dimanapun pasti disenangi orang. Karena apa? Karena punya warna-warni yang indah. Tetapi apapun penciptaan kita, kalau kita tidak seperti kupu, karena kita seperti lalat, tentu akan dibenci orang. Kenapa? Karena lalat itulah jenis binatang yang berikan tamsil buat kita yang jorok, suka hinggap di tempat-tempat yang kotor, menghisap yang kotor, dan mengeluarkan kata-kata kotor juga. Artinya, kita sebagai PJBN ini jangan berperilaku seperti lalat. Kita menyantap, mendengarkan yang tidak baik, kita keluarkan lagi, dan perilaku kita tidak baik, ibarat lalat. Tetapi kita harus berperilaku seperti kupu-kupu atau seperti lebah. Kupu-kupu tampil dengan keindahannya, itulah indahnya PJBN, disukai, disenangi orang. Kenapa? Punya warna-warni karya yang indah, yang baik. Dan kemudian suatu saat PJBN juga harus tampil bagaikan lebah yang menyengat. Kapan? Suatu saatnya pasti akan tiba saat itu. Tetapi ada nilai lebih daripada lebah. Maka lebah itu adalah binatang yang namanya dijadikan salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl, surat 16. Kenapa? Lebah itu adalah binatang yang suka menghisap yang baik dan mengeluarkan yang baik, bentuknya obat yang disebut madu. Nah, itulah karakter kita seperti itu. Kita mengkonsumsi santapan-santapan yang baik dari guru-guru kita, dari pembimbing-pembimbing kita, ya, dari pini sepuh kita, dari ketua umum kita. Kita serap santapan yang baik dan kita keluarkan dalam bentuk obat, bukan dalam bentuk racun. Dan lebah tidak pernah mengganggu, tidak pernah usil. Itulah yang harus kita contoh. Artinya kita tidak pernah usil, tidak pernah, tapi kita keluar senantiasa memberikan obat dengan warna-warni karya yang indah. Tapi suatu saat lebah diganggu, kemanapun akan diubar. Itulah sikap kita. Artinya siapapun yang mengganggu PJBN, kita harus bersiap seperti lebah, siap mengubar lawan kemanapun dan siap menyengat. Nah, inilah jadi syiar adalah dengan warna-warni karya yang indah, yang nanti umat, warga kita, bangsa kita melihat, oh itulah PJBN dengan warna-warninya yang indah. Dan kemudian dengan madu-madu yang kita keluarkan, karena kita banyak menyerap santapan-santapan yang baik dari para kiai kita, dari para guru kita, para ulama kita, sesepuh kita, kita keluarkan sehingga menjadi madu. Mereka yang sakit bisa terobati. Itulah dalam bentuk syiar yang harus kita bangun bersama. Nah, dalam rangka kita mengajak saudara-saudara untuk satu kapal ke PJBN, ingat, jangan kita berbicarakan perbedaan di antara kita. Ayo kita suara besar, boleh jadi kita beda karena kita punya kamar yang berbeda. Hargailah kamar kita masing-masing dan jangan kita masuk ke kamar yang bukan kamar kita. Sebab Allah memandang itu adalah merupakan perbuatan orang yang kurang nalar. Nah, kemudian dalam masalah rohani kita backup apa? Yaitu dengan pola-pola zikir dan lain-lain sebagainya, supaya kita punya keseimbangan, kemapanan antara intelektual dan spiritual. Nah, yang terakhir, bahwa PJBN adalah warisan daripada Karuhun. Karuhun itu adalah leluhur kita. Orang-orang tua kita dulu punya keyakinan bahwa ruh itu pada hadir, pada datang. Maka orang tua kita dulu, nenek kakek kita,
suka menyediakan sajinan sesaji, ada kopi pahit, kopi manis, ya. Nenek kita ke kita ingat tuh katanya, suguhin tuh. Nah ini adalah salah satu pola pikir yang baik, punya keyakinan bahwa ruh itu hidup dan bisa nengok. Nah ini tidak dibantah oleh Islam, tetapi Islam merubah sajinannya berbeda. Kalau dulu nenek moyang kita mengajarin kopi pahit, kopi manis, maka sekarang sajinannya adalah kita bacakan santapan Yasin, tahlil, zikir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ruh itu tidak pernah mati. Ruh itu tetap hidup. Maka di dalam Al-Quran ada pernyataan Allah, awaman kana maitan fayainahu wajun nur yamsi binas. Ada orang yang disebut mayit sudah mati, tetapi Allah hidupkan dan Allah jadikan nurnya itulah hidup dan bisa berhubungan dengan siapa? Itulah para nabi, para aulia dan para ulama salih. Artinya PJBN harus yakin ini pola spiritual kita, bahwa guru-guru kita, ulama kita, kiai kita, para aulia khususnya dan para nabi, mereka adalah hidup. Dan ruhnya, nur karomahnya adalah tetap bisa berhubungan dengan kita, asal kita tetap menjalin hubungan dengan mereka. Dengan jalan adalah menjalankan dan mengamalkan ilmu mereka. Nah inilah yang menjadi pengawas buat kita. Artinya kita sebagai anggota PJBN, sebagai keluarga besar PJBN, akan diawasi oleh para aulia Allah, yang nur karomahnya tetap hidup, dan mengawasi kita, mengawasi langkah kita, bagaimana cara kita menjalankan amanah karuhun tadi. Karena karuhun diambil dari kata ruhin, yaitu ruh. Sabru itu adalah tidak pernah mati, ruh itu hidup. Dan mati itulah merupakan proses perpindahan kita. Saya teringat dengan nasihat Abah Sepuh, bahwa dunia ini adalah bukan tempat tinggal abadi, tetapi tempat kita meninggal. Dan beliau mengatakan itu tidak salah, betul sekali. Bahwa kita hidup di dunia cuma sebentar kalau kita lihat berdasarkan hitungan menurut waktu akhirat. 1000 tahun hidup kita cuma 24 jam menurut hari akhirat. Kalau kita umur 500 tahun berarti cuma 12 jam. Umur 250 tahun cuma 6 jam. Jadi kalau antara kita umur kita 60 sampai itu berarti kita sama 1,5 jam hidup kita. Nah, dalam waktu yang sedikit inilah kita memanfaatkan bagaimana kita bisa melaksanakan amanah dan aturan yang dipercaya kepada kita untuk dilaksanakan. Supaya kita, sekarang kita sedang bikin sejarah, suatu saat nanti akan jadi sejarah yang akan datang, akan dikenang oleh generasi yang akan datang, bahwa dulu ada generasi muda yang pernah melanjutkan PJBN generasi berikutnya. Begitu seterusnya. Inilah yang dikatakan lakon karuhun dulu. Jadi kita sekarang menjadi pemainnya. Supaya permainan kita ini juga dibaca, dipahami, diketahui ada nilai baik, nilai positif, atau justru permainan kita, permainan kotor yang serba negatif. Keluarga besarku PJBN yang dirahmati Allah dan dimanapun berada, untuk sementara sebagai awal jalinan silaturahim kita, agar hubungan kita senantiasa terjalin, sering kita terjalin, dan agar kebersamaan kita tetap terjaga. Mudah-mudahan dengan tema tausiah ini bisa kita renungkan bersama-sama dalam rangka menjalin kebersamaan kita di PJBN. Dan juga saya mohon kepada keluarga besar PJBN yang kebetulan menyimak atau ikut mendengar tausiah ini untuk berikan koreksi-koreksi yang baik. Bila ada yang salah harap dibenarkan, bila ada yang keliru harus dibetulkan, bila ada yang mengkok diluruskan, demi kebaikan kita dan juga demi kestabilan kita dalam rangka kita berlayar di kapal kehidupan ini, berlayar di atas kapal PJBN, sehingga kita menjadi selamat dunia dan akhirat dengan menjaga, yaitu menjaga lisan kita, keyakinan kita dan perilaku kita, sehingga mudah-mudahan dengan bimbingan Ketua Umum PJBN yaitu Abah Sepuh kita, Dr. Yaitu Bagus Sangadiah MA, kita bisa mendapatkan doa dari beliau agar kita diberikan rahmat, ridho, dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, lebih dan mohon maaf, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan tema yang lain. Wa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.